Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita doakan ya saudara kita yang wafat pagi, bapak mertuanya Pak Diki, kemarin ibunya terpaut 1 hari ya, suami istri. Semoga diampuni oleh Allah, ditempatkan di tempat yang terpuji di sisi Allah SWT. Mungkin juga saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Al-hadiniyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih Al-Imran 121 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Di minggu lalu kita sudah bahas apa itu beriman ya, apa itu bertakwa pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Demikian juga resepnya supaya mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi resepnya kemarin adalah bagaimana ketika kita sehat, ketika kita masih kuat, maka kita harus menyibukkan diri di dalam ibadah kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya orang mati itu dalam kondisi kebiasaannya seperti apa, seperti itulah dia mati, dan dalam keadaan seperti apa dia mati, seperti itu pula nanti dibangkitkan di hadapan Allah. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, kelanjutan dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Caranya supaya mati kita ini husnul khotimah.
tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini resepnya lagi. Kemarin resepnya membiasakan diri di dalam ketakwaan kepada Allah atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini resep berikutnya. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Waqi' hadatsana A'mash an Zaid bin Wahab an Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyas hazha minan nari anin nari wa yadkhulul jannah faltudrihu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Jadi Imam Ahmad berkata, telah menceritakan pada kami Waqi', jadi telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dan seterusnya dari Abdullah bin Umar. Kalau singkat Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang senang terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka temuilah kematiannya dalam keadaan kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi syaratnya kalau kita pengen bebas dari neraka dan masuk surga, maka temuilah kematianmu, artinya matilah kamu dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'ti ilan nasi, dan sering atau senantiasa memberilah kepada manusia apa yang kamu sekiranya diberi kamu juga suka. Ini pesene meneh nek pengen mati husnul khotimah sing akeh sedekah. Atik sedekah niku barang sing mbok senengi. Aja barang sing wis ya wingi wis dibulan baleni iki. Wae tonggo ne sego wis atene mantu lek diweno. Sik seger niku sik kedul-kedul niku ndang diweno. Jangan ngoten ora wae tonggo. Wis diinget ping swidak jalan. Mari ngono lagi diwene tonggo. Awak dhewe gak gelem badhok lek diwene tonggo. Ya mulane niki mana pengen husnul khotimah niku sering sedekah barang sing mbok senengi. Nah ini malih jadi pripun carane ben awake dhewe husnul khotimah mati dalam keadaan Islam niki resep malih nggih. Wa qala al-Imam Ahmad aidan hadatsana Abu Muawiyah hadatsana A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bisalasin la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanni billahi azza wa jalla. Dari Imam Ahmad juga telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dan dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sebelum wafat beliau terpaut 3 hari. 3 hari sebelum beliau wafat, Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Janganlah kalian sekali-kali mati, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dia senantiasa sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Niki melih nggih resepe benawi niku mati husnul khotimah niku senantiasa sangka baik kalih Gusti Allah. Aja pisan-pisan dia nyolong elek karo Gusti Allah. Gusti Allah yo adil. Aku wis sembahyang tambah rezeki syarat pamane ngoten iki. Nah niki ampun. Asih padahal isi sering kan ngoten.
Kula riyen nalikane ahli maksiat niku lho. Bendina iki gak mati duit 10 juta. Bareng begitu tobat lebu masjid 10.000 angel nyetok. Akhirnya disangka buruk kepada padahal dirahmati Allah kita ini rezeki itu sebenarnya bukan nominal. Wong niku kadang dhewe rezeki 100 juta tapi gak barokah. Ada 10.000 barokah, maka lebih baik 10.000 barokah di hadapan Allah. Wong 100 juta gak barokah, ngenes saja. Nggih, lah gaya hidupnya 200 juta, saya torok tambah, masuk duitnya akeh. Tapi masih 10.000 disyukuri itu, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ini hati ayam, hati tenteram. Makanya dalam kondisi apapun kita sangka baik kepada Allah. Sebisa-bisa gitu, angen-angen ngoten niku. Niku sik diuji kali Gusti Allah. Kok tenanan jalan. Nah, tenanan ya tetap dalam keadaan senang, susah, tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Bayar gede, bayar cilik, nggak terpengaruh. Krono awake dhewe takwa teng ngene Gusti Allah niku mboten krono duit, tapi krono memang kita sebagai hambanya Allah sudah selayaknya kita mengabdi kepada Allah. Makanya pun sangka baik melawan kali Gusti Allah sampai mati, sampai menjelang wafat. Sebagaimana dikuatkan oleh hadis yang lain, hadatsana Hasan bin Musa, hadatsana Abi Luhai'ah, hadatsana Abu Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah qala anna inda dhanni abdi bi fa in dhanna bi khairan falahu fa in dhanna syarran falahu. Ini dari Abu Yunus dari Abu Hurairah radhiyallahu, sesungguhnya beliau Abu Hurairah berkata bahwa dari Rasulullah SAW sesungguhnya beliau Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini firman-Nya Allah, hadis qudsi. Ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku adalah tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka apabila sangka baik ya kepadaku, maka baginya juga apa yang dia sangka. Dan barang siapa yang dia sangka buruk kepadaku, baginya apa yang dia sangkakan pula. Makanya hati-hati. Kita dalam keadaan ngoten niku sangka buruk kali Gusti Allah, maka nanti balasannya ya tergantung apa yang kita sangka. Begitu dhewe rezekine seret nalikane taat kali Gusti Allah, masya Allah, iki tandane Gusti Allah cinta marang. Kenapa cinta? Karena hisabnya dikurangi, dosa saya dikurangi. Makanya wingi mun awal-awal kula sampeyan resep sangka baik kali Gusti Allah niku napa? Melihat dengan kacamata akhir, melihat dengan kacamata Quran. Nah, wong wis melihat dengan kacamata akhir, kacamata Quran, Pak. Wong iman niku lho, Pak, kesandung jebret niku lho gak mesuk. Alhamdulillah kesandung. Karena wong iman niku nak kesandung jebret, aja meneh kok kesandung kaget ngoten mawon dosane kok digugurne kali Gusti. Nak didelok ngoten begitu kesandung jebret ngoten langsung alhamdulillah dosaku digugurne kali Gusti.
aku mbiyen maksiat dhuwit pirang-pirang, dosaku sak gunung. Alhamdulillah dengan aku tobat karo Gusti Allah diwewe ujian kaya ngene iki, tandane tobatku diterima, tandane dosa-dosaku digugurne karo Gusti Allah. Makane ngene iki penak, resepe nak sangka baik karo Gusti Allah, ben iso sangka baik karo Gusti Allah, lihat dengan kacamata akhirat. Masya Allah, dengan kacamata Quran. Masya Allah. Kemudian berikutnya telah menceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik Al-Quraisy, telah menceritakan pada kami Ja'far bin Sulaiman an Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansari maridun faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu fawafaqahu fis suqi fasallim alaihi faqala lahu kaifa anta ya fulan qala bi khair ya Rasulullah arjullaha wa akhafu dhunubi faqala Rasulullah sallallahu la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mawatini illa atallahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu thumma qala la na'lamu rawahu an Sabit ghairi Ja'far ibnu Sulaiman ila akhirih. Ini diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dulu seorang laki-laki dari orang Ansor sakit. Ada seorang pemuda atau laki-laki orang Ansor sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Niki Pak, menjenguk orang sakit itu sunnah. Mulane enten wong lara diendangi. Kanjeng Nabi niku ngendangi kepada sahabat Ansor. Jangan bersani, Kanjeng Nabi itu kalau dari segi posisi kedudukan semulia-mulianya manusia, tetapi dengan kerendahan hati beliau mau jenguk sahabatnya orang Ansor. Bahkan ini namanya pun nggak disebutkan, berarti ini sahabat nggak terkenal. Kanjeng Nabi kersongin dangi. Ojo seneng diendangi tok. Kadang-kadang ini wis punya posisi, gak gelem ngendangi. Wong sekedar jadi ini. Jaluke diendangi. Kan sudah nyontoni menyambangi sahabat-sahabatnya yang sakit. Maka suatu ketika setelah ngedangi orang sakit, maka beliau Kanjeng Nabi di lain kesempatan berjumpa dengan pemuda yang atau laki-laki yang diendangi tadi di pasar. Wis waras. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Nabi SAW bertanya, bagaimana keadaanmu wahai fulan? Maka orang Ansor tadi mengatakan bi khair ya Rasulullah, alhamdulillah kami dalam keadaan baik ya Rasulullah. Jadi kalau ada pertanyaan ya apa kabare ape-ape, alhamdulillah. Itu juga dulu sahabat ditanya, Kanjeng Nabi juga menjawab seperti itu. Ya korek kabare, alhamdulillah ape-ape wae. Kemudian pemuda tadi menjawab atau laki-laki tadi menjawab menyampaikan, saya hanya berharap kepada Allah akan diberikan balasan atas kebaikan-kebaikan saya. Tetapi saya juga takut akan dosa-dosa saya yang telah saya lakukan. Jadi saya mengharap kepada Allah akan rahmatnya. Di satu sisi saya juga takut akan azab Allah karena dosa-dosa saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul di hati seorang hamba di dalam keadaan demikian kecuali pasti Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang ia takutkan.
Nah ini termasuk cirinya orang beriman, terkumpul di dalam hatinya dua perasaan, harap dan takut. Harap akan rahmatnya Allah, harap akan amal-amal kita dibalas oleh Allah, diterima di sisi Allah. Kemudian takut jangan-jangan dosanya ini menyebabkan Allah murka, mendatangkan azabnya Allah. Ini justru kalau ada dua sifat sikap hati di dalam diri seseorang, maka itu indikatornya dia adalah orang yang beriman, dan Allah akan menjamin, akan memberikan apa yang dia harapkan, dan akan diselamatkan dari apa yang dia takutkan. Makanya ini iman. Nah, sampai menjelang kematian kita, niku perasaan sikap hati kita tetap kita bawa, Pak. Kita berharap akan rahmatnya Allah. Niki Sayyidina Umar dahulu nih nyampe nih bagaimana Sayyidina Umar mengharap pada Allah. Kata beliau, andaikan ada pengumuman di surga, seluruh manusia masuk neraka kecuali satu, maka saya berharap satu orang itu adalah saya. Kemudian kalau ada pengumuman semua orang masuk surga kecuali satu yang masuk neraka, saya khawatir yang masuk neraka itu juga saya. Ini Sayyidina Umar sing pun levelnya ini pun sahabat termasuk nomor 2 ya. Karena asyarah mubasyarah nggih termasuk ulama rasyidin ya. Levelnya luar biasa, bahkan Nabi menyatakan kalau ada Nabi setelah aku yang pantas jadi Nabi adalah engkau ya Umar. Demikian tinggi derajatnya, tetapi ada rasa takut kepada Allah. Padahal sudah diberi kabar gembira oleh Nabi bahwa dia akan masuk surga, tetapi masih ada perasaan takut kepada Allah. Gak rumangsa swarga cekel tangan. Saat ini jaminan ora ono, tapi wis rumangsa swarga kecekel tangan. Masyaallah. Wis tak kapling swarga. Nek gak melok golonganku gak bakal mlebu. Soale swarga wis tak kapling. Gusti Allah itu CS ku. Ngoten iki. Astagfirullahaladzim. Nah, kita tidak bisa seperti itu, klaim begitu. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Para sahabat yang sudah dijamin oleh Allah akan surganya, tapi justru semakin takut kepada Allah. Makanya terkumpul di dalam hati seorang mukmin antara harap dan takut kepada Allah. Kalau terkumpul dua perkara ini, Nabi sabdakan Allah jamin dia akan diberikan apa yang dia harapkan dan akan diselamatkan dari apa yang ia takutkan. Kemudian Al Yusuf bin Mahik An Hakim bin Hizam qol bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhira illa qaiman. Masyaallah. Jadi ini dari Hakim bin Hizam berkata, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengakhirkan hidup saya kecuali qaiman dalam keadaan berdiri. Jadi ada Hakim bin Hizam itu berbaiat kepada Nabi untuk tidak mengakhiri kehidupannya kecuali dalam keadaan tegak berdiri. Apa maksudnya? Ya, tegak berdiri, menegakkan perintah-perintahnya Allah, menegakkan agama Allah. Itu termasuk lagi Pak, upaya supaya kita husnul khotimah itu adalah kita berjanji kepada Allah dan Rasul-Nya untuk tidak mengakhiri hidupnya kecuali dalam keadaan menegakkan kalimat Allah. Nah, kalau kita seperti itu termasuk berjanji kepada Allah
untuk mempertahankan keimanannya sampai mati. Ini ngoten. Dia menjanji nek salat kadang ada maca sadurunge salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini termasuk janji kepada Allah supaya nanti seluruh hidupku, sholatku, ibadahku, matiku hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Jadi dengan berjanji seperti itu, maka dia berupaya memenuhi janjinya kepada Allah di dalam seluruh kehidupannya. Maka kalau orang itu berbuat demikian, maka akan mati dalam keadaan muslimun, dalam keadaan beriman, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, artinya husnul khatimah. Masya Allah. Wakila manu Allah amuta illa musliman, wakila manu Allah uqatila illa muqbilan ghairu mudbiran wa huwa yarji'u ilal awal. Ini terjemahannya tadi, Allah ukhaira illa qaiman, tidak mengakhiri hidupnya kecuali dalam keadaan berdiri. Niki napa maknane Allah amuta illa musliman, supaya aku tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada yang memberi makna lagi, Allah uqatila illa muqbilan, jadi supaya aku tidak mati kecuali dalam keadaan menghadapi musuh orang-orang kafir, tidak mundur ke belakang. Jadi artinya tidak, supaya saya tidak mengakhiri kehidupan saya kecuali dalam keadaan tegak berdiri. Artinya tegak berdiri di medan jihad, pantang mundur. Termasuk nih kalau kita resepnya husnul khotimah di dalam menghadapi nampo mawon, menghadapi musuh-musuh Allah sekalipun, maka kita jangan sampai mundur ke belakang. Itu resepnya supaya kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muga-muga kita oleh kabeh ngeten iki. Kula tambah sithik, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Niki sak poin niki mawon. Oke. Niki mawon suwi akeh keterangane. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, ya, semuanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ini sering ayat ini napa muncul, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Makanya ana hablum minallah, hablum minan nas. Nah, niki hablum minallah niki saniki ya napa bihablillah. Talinya Allah itu apa? Niki bihablillah ai biahdillah. Jadi tali Allah itu apa? Artinya janjinya Allah. Jadi berpegang teguhlah dengan janji-janjinya Allah. Sebagaimana di dalam firman Allah Al-Imran 112 mangke duriban alaihul lillatu aina matuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kalian duriban alaihul lillah, senantiasa dalam keadaan hina, ya, di mana saja kalian berada, kecuali kalau kalian berpegang teguh dengan tali, ya, dari Allah dan tali dari manusia. Jadi kita akan menemui kehinaan, Pak, di mana saja kita berada, kalau kita tidak mau menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi terjemahan umumnya ngoten niku.
Dan ini artinya bi'ahdihi wa zimmatihi. Jadi berpegang teguh dengan janji-janji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk tadi kita berjanji untuk memberikan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qila bihablim minallah niki bihablillah atau bihablim minallah. Tali Allah itu apa artinya? Yakni Al-Qur'an. Ya. Artinya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Secara total. Artinya apa? Berpegang teguhlah kalian dengan Quran secara menyeluruh. Ojo sepotong. Hati-hati yang maling Quran sepotong-potong, bahaya. Ya, secara demikian juga nyekele niku nyekel total, ojo nyekel minggring. Sampeyan nyekel kok minggring. Tarik tambang sampai nyekeli orang kencang, tangannya sampai yang bocor, gasro, nyekel sing kencang. Demikianlah gambarannya kita memegang Al-Qur'an. Nyekel Quran ojo minggring, jok setengah-setengah, jok sepotong-sepotong, nyekeli sing kencang, kabeh dicekel. Nggih cek ngoten. Niku Qur'ane coba. Mari ngono mulih mondong Qur'an dicowok ketemu ngalor ngidul. Wonten ngoten nggih. Dawuh-dawuh Gusti Allah tenggene Qur'an niku dilakoni sing tenanan. Niki sebagaimana diriwayatkan hadis dari Al-Haris Al-A'war an Ali marfu'an dari Sayyidina Ali fi sifatil Qur'an. Jadi Sayyidina Ali menerangkan tentang sifatnya Quran, huwa hablullah al-matin. Itulah tali Allah yang kuat. Apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tali Allah yang paling kuat, yang sangat kuat. Wa siratal mustaqim, Quran itu juga siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya jalan itulah yang harus kita tempuh. Real kita untuk mengarungi kehidupan ya Quran. Ojo gaya real kita itu Quran. Nah jadi sepur kalau kan ngomong ojo meri kalau mobil, sepur meri kalau mobil. Mobil cek enake dalane iki lho halus. Sepure pengen aku tak melok mobil nang dalan sing halus. Ya napa Pak? Buyar. Bahkan sepure itu akan rusak dan akan menghancurkan penumpangnya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Makanya awake dhewe gak same-ngame wong iman, wong Islam, lewatilah jalan yang lurus, jalan yang sudah disediakan realnya oleh Allah, yakni Quran. Aja meri karo wong kafir, walus to ya jalane wong kafir iku. Isu sore bengi kita enjoy melok kokot sampe. Wong kafir iku lho, gak sembahyang, duwite akeh, ngalur ngidul, rumane mobil apik, omahe yo apik, bojone akeh ganti-ganti bisa. Lah niku pengen kokot sampean. Makane wong kafir ngoten niku teng donya Pak dilungkas dimbek-mbek karo Gusti Allah.
Bahkan Allah sampaikan orang kafir itu Pak, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk bariyah ciptaan Allah. Seelek-eleke kewan, cara kasarane ngomong. Barun itu darat ya. Bariyah itu ciptaan yang di bumi. Saya dan sewu ya wae ngarani kewan sing paling elek yo menawa babi mawon. Wong kafir niku kan di mata Allah lebih hina dari babi. Lah kok iso nggih babi niku maca tasbih kok. Kok ngoten nggih Quran Gusti Allah dawuh ngoten. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Membaca tasbihlah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wong kafir gak maca tasbih. Makanya wong kafir itu lebih hina dari babi. Aku tutup sih ngomong tutup aku loh Quran. Aku kok kena pasal ada. Ya, ini jauh Gusti Allah. Makanya awake dhewe gak usah meri karo babi. Wong meri karo babi. Ini ya, makanya jok mangan babi bisa nggih. Jok bisa mangan babi. Napa kok babi diharamne niki? Ternyata enten penelitian nih, Pak. Jadi apa yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi psikologi kita. Apa yang kita konsumsi, makanya bahaya. Enten ustaz kita koi, apa ayam kok halal, babi kok haram? Didono, enten ayam didono, ayam babon langsung diuber karo jago kan. Diuber karo jago. Ono jago liyane Pak nyedeki Pak langsung ditladung Pak. Oh, iki nggonku kok. Ning ayam. Terus akhirnya ulama sih niku saiki ayo didelok babi. Babi itu enek babon dan babi, enek lanangan situ. Nah, orang kok dipendel Pak. Akhirnya nopo babon sitok niku lho di ramu rame-rame karo lanang. Mulane nun sewu deloken iki nek wong kafir niku kelakuane naudzubillah koyo babi. Senengane ngoten niku. Mulane nang ngene sosial media naudzubillah dari orang berhubungan seks terus naudzubillah sekalian ceritane lah. Lanang sing wedok siji lanang papat bareng naudzubillah dari lanang siji wedok papat bareng. Ngono iki tandane wong kakean mangan babi. Kelakuane malih kaya babi. Terus ngono iki nek duwe anak, anake sapa? Anake babi. Babu. Mane nyun sewu babu nggih. Real Quran niku real jelas akan sampai ke surganya Allah. Nak ra melok Quran dadi babi bahkan lebih hina dari babi. Makane napa babi diharamne? Hati-hati nama babi ketularan kelakuane babi. Hati-hati ngoten nggih. Pun mboten mawon niki cek dokter mriyut jane asline. Mboten napa-napa niki dilanjutaken minggu ngajeng mawon insyaallah. Bihablillahi jami'a itu artinya Quran, pegang erat-erat Quran itu keseluruhannya
dan pegangnya jangan mingling-mingling, cekel Quran dalam kondisi apapun. Jangan sampai dilepas Al-Quran itu sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sedaya saged husnul khotimah, senantiasa memegang Quran, senantiasa melintasi jalan yang telah dibuat oleh Allah, yakni Al-Quran, untuk kita titi di dalam meniti kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Boten mawon ngapunten tanya jawab minggu ngarep mawon. Nggih boten mawon enten dados saking Gusti Allah lepat saking kula. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.